Sebuah peristiwa tragis kembali mengguncang kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kehidupan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat bernaung yang aman, justru berubah menjadi pemandangan penuh darah dan duka nestapa. Seorang wanita muda berinisial Ana, yang baru menginjak usia 24 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar kosnya. Kamar kos yang terletak di Jalan Manuruki 6, Kecamatan Tamalate, Makassar tersebut menjadi saksi bisu embusan napas terakhir korban pada Minggu malam, 14 Juni 2026. Ironisnya, nyawa korban diduga kuat dihabisi oleh orang terdekatnya sendiri, yaitu suaminya yang berinisial A. Isak tangis dan ketakutan langsung menyelimuti kawasan pada penduduk tersebut saat jasad korban ditemukan pertama kali oleh warga setempat. Pihak kepolisian dari Polsek Tamalate bersama tim forensik yang menerima laporan segera bergerak cepat menuju lokasi kejadian. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP yang berlangsung dramatis, jasad wanita malang tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Menggunakan mobil ambulans Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan, jenazah Ana kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kanit Reskrim Polsek Tamalate, Ibtu ABD Latif, memberikan keterangan resmi di lokasi kejadian pada Minggu malam. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, tim penyidik menemukan luka yang sangat mengenaskan pada tubuh korban. Terdapat bekas sabetan senjata tajam yang cukup dalam di bagian leher. Diduga kuat, korban dihabisi secara keji dengan cara digorok menggunakan sebilah pisau. Lantas, apa yang melatar belakangi aksi keji ini? Apa motif sang suami hingga tega menghabisi nyawa istrinya sendiri? Hingga saat ini, misteri tersebut masih menyisakan tanda tanya besar. Ibtu ABD Latif menegaskan bahwa terduga pelaku, yaitu sang suami berinisial A, kini telah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian agar menghindari amukan massa. Bersama dengan pelaku, polisi juga menyita beberapa barang bukti krusial di lokasi kejadian, di antaranya adalah sebilah pisau yang diduga digunakan untuk mengakhiri nyawa korban, handphone, serta pakaian milik korban yang dipenuhi bercak darah. Meski pelaku dan barang bukti sudah di tangan polisi, pihak penyidik mengaku belum bisa memastikan pemicu pertengkaran hebat yang berujung maut tersebut. Polisi masih mendalami kasus ini dan belum melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap pelaku yang saat itu masih dalam kondisi syok ataupun bungkam. Ketidakpastian mengenai motif pembunuhan ini juga dibenarkan oleh Ketua RT setempat, M. Muzakar. Pria berusia 58 tahun itu menyebutkan bahwa warga sekitar, bahkan tetangga kamar kos korban, sama sekali tidak mendengar adanya tanda-tanda keributan atau teriakan minta tolong sebelum peristiwa berdarah itu terungkap. Menurut penuturan Muzakar, pasangan suami istri ini sebenarnya baru tinggal di kos rumah panggung tersebut belum genap 1 tahun. Dari pernikahan mereka, keduanya telah dikaruniai seorang anak yang masih kecil. Korban Ana sendiri dikenal sebagai sosok yang mandiri dan bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, tepatnya sebagai pekerja dapur untuk program-program makan bergizi gratis, MBG. Sementara untuk pekerjaan sang suami, warga mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Kini, seorang anak kecil harus kehilangan ibunya selamanya, sementara sang ayah harus bersiap menghadapi ancaman hukuman penjara yang berat. Kasus pembunuhan sadis di Manuruki ini masih terus bergulir di meja penyidik Polsek Tamalate demi mengungkap kebenaran di balik hilangnya nyawa Ana.